Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PBG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023. Perkenalkan, saya Yusi Dwi Wijayanti, mahasiswa PBG dalam jabatan LPTK Universitas Negeri Malang dari kelas 001 Kimia NIM 2331277714937. Pada hari ini, Selasa, tanggal 5 Maret 2024, melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di SMA Negeri 1 Serengat, Blitar. Mengambil materi kimia hijau menggunakan model pembelajaran PBL. Berikut video pembelajaran UKIN. Selamat menyaksikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Sebelumnya seperti biasa salam KIS dulu. Salam KIS. Kimia suka-suka. Ada yang nggak masuk hari ini? Bu Yusi presensi dulu ya. Ade Irma Azaria. Hadir. Aina. Hadir. Alaisya. Almaniken, Amel Cahaya, Ananda, Anggi, Cindy, Dewana, Dinar Ayu, oh sakit, Farinda, Viola, sakit, Galuh, Hamzah, Marsha, Nabila sakit, Nandova Krisna, Wisnu Chandra Winata. Berarti yang hari ini nggak masuk ada 3 anak. Oke, baiklah. Semangatnya mana ini semangatnya? Jam kimia kok pada lemes semua. Yuk sekarang kita ice breaking dulu. Seperti biasa ya, kalau kemarin kita tepuk semangat, yang hari ini kita coba tepuk konsentrasi. Kita cek dulu konsentrasi kalian, biar hari ini anak-anak semua bisa fokus dalam menerima pelajaran kimia. Yuk silahkan nanti berdiri, saling berhadapan-hadapan. Ya, tepuknya seperti ini ya. Konsentrasi gitu ya. Nah, nanti kita buat 3 tepuk, 3 kali pengulangan. Nanti yang pertama temponya lambat, yang kedua temponya sedang, dan yang ketiga nanti akan diisi percepat. Nah, seperti ini bisa dilihat dulu tutorialnya. Konsentrasi, mari konsentrasi, konsentrasi, dimulai. Mari belajar kimia. Gimana? Yuk, diisi ulangi lagi. Konsentrasi. Konsentrasi, mari konsentrasi, konsentrasi, dimulai. Mari belajar kimia. Nah, yuk sekarang kita mulai. Sudah siap semua ya?
Tepuk konsentrasi. Konsentrasi berhadapan dengan temannya dulu. Kita mulai. Konsentrasi. Mari konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Mari belajar kimia. Konsentrasi. Mari konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Mari belajar kimia. Konsentrasi. Mari konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Mari belajar kimia. Ada yang nggak konsentrasi? Ada. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ternyata belajar konsentrasi itu sangat sulit. Apalagi ketika harus bagaimana berhadapan dengan temannya. Kadang melihat wajah temannya saja bisa menggagalkan fokus. Nah, untuk hari ini kita melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu kita membahas tentang kimia hijau. Nah, sebelum kita ke materi, seperti biasa, dibacakan dulu keyakinan kelas kita. Jadi nanti ketika pembelajaran, karena kita sudah punya keyakinan kelas yang kita buat kesepakatan bersama, Bu Yusi harapkan nanti kalian akan mematuhi apa yang sudah kalian buat. Ayo silahkan, siapa yang mau membaca untuk keyakinan kelasnya hari ini? Siapa? Koin apa Ulul? Silahkan. Ayo, Ulul, silahkan. Dia maju nggak apa? Keyakinan kelas. Kami akan menjaga tata tertib kelas dan mematuhi tata tertib sekolah dengan penuh tanggung jawab. Kami akan aktif mengikuti pembelajaran dengan semangat dan percaya diri. Kami akan bergotong royong menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Kami akan menghormati semua guru dan saling menghargai sama teman. Kami akan fokus menggunakan gawai untuk keperluan belajar. Oke, terima kasih Mas Ulul. Nah, terutama ini ya, untuk poin yang ke-5. Kami akan fokus menggunakan gawai untuk pembelajaran. Jadi nanti ada kalanya, ada waktunya nanti Bu Yusi akan meminta anak-anak memang harus menggunakan gawai. Jadi nanti ada beberapa sintak yang memang kalian harus mencari sumber-sumber informasi dari internet. Seperti itu. Selanjutnya, nah, Bu Yusi rekol lagi ingatan kalian yaitu tentang materi minggu kemarin. Jadi kalau kemarin kan kita tahu bahwa beberapa aktivitas yang kita lakukan itu sebenarnya tidak pernah lepas dari yang namanya kimia, ya kan? Mulai bangun tidur sampai kalian berangkat ke sekolah saja itu sudah banyak bahan kimia yang kalian gunakan. Nah, ternyata proses kimia itu tidak selamanya menakutkan bagi kita karena kita bisa memanfaatkannya, ya kan? Jadi, kalaupun ada misalkan yang berhubungan dengan reaksi kimia seperti kejadian yang kemarin ada di daerah Ponggok di Blitar, ada ledakan apa itu? Mercon. Nah, itu bisa jadi memang kimia yang kurang, yang berbahaya, kurang begitu ada manfaatnya. Tetapi ada juga kimia itu yang memang sangat bermanfaat bagi kita. Nah, materi prasyaratnya sekarang dari minggu yang kemarin, anak-anak kan sudah memahami tentang apa itu prinsip kimia hijau, apa tujuannya dan bagaimana konsep dari prinsip 12 kimia hijau. Nah, sekarang Bu Yusi mau merekol lagi. Masih ingatkah? Nah, dengan pengertian kimia hijau. Apa itu kimia hijau? Yuk, siapa yang siap angkat tangan? Siapa Nanda? Oke, bagaimana? Dan kimia yang aman. Selanjutnya kelima ya. Menggunakan pelarut dan produksi reaksi yang aman. Menggunakan pelarut dan
Iya, betul. Lanjutnya, Karena meningkatkan efisiensi energi dalam reaksi. meningkatkan efisiensi, betul. Yang ketujuh, menggunakan bahan baku terbarukan. Menggunakan bahan baku yang terbarukan. Selanjutnya, Akan menghindari derivatisasi dan modifikasi sementara. Iya. dari reaksi kimia. iya betul. Selanjutnya, yang ke-9, Menggunakan katalis. menggunakan katalis, betul. Yang ke-10, Merancang produk kimia yang mudah terintegrasi. betul. Merancang produk kimia. Yang ke-11, menganalisis secara langsung untuk pencegahan polusi. Menganalisis, betul. Selanjutnya lagi, Yang ke-12, meminimalkan potensi kecelakaan. meminimalkan potensi kecelakaan. Kita cek. Nah, betul ya. Mulai dari rancangan untuk degradasi, pencegahan limbah, memaksimalkan sampai dengan yang terakhir tadi apa? Meminimalkan potensi Ya betul, meminimalkan potensi kecelakaan. Seperti itu. Nah, prinsip kimia hijau, dari 12 prinsip kimia hijau yang sudah anak-anak pahami itu, ternyata ada 2 hal. Jadi prinsip kimia hijau itu, yang pertama itu adalah mendukung upaya pelestarian lingkungan. Terus kemudian dalam kegiatan yang mendukung prinsip kimia hijau. Jadi ada 2 hal penting di sini. Upaya pelestarian lingkungan, dan yang kedua apa? Mendukung kegiatan yang ada hubungannya dengan prinsip kimia hijau. Nah, sekarang Bu Yusi punya 2 gambar di sini. Gambar 1, gambar 2. Kira-kira kalian lebih nyaman yang mana? Lebih memilih yang mana? Misalkan kalian tinggal di suatu tempat, memilih gambar yang 1. Kenapa? Ada yang bisa memberikan alasannya? Yuk, siapa angkat tangan? Coba deskripsikan antara gambar 1 dan gambar 2 ini. Oke, Rizky, silahkan. gambar 1 itu tempatnya bersih dan airnya juga jernih, tidak ada sampah yang Betul. mari. Ya. Gambar 2 itu kumuh tempatnya. Kumuh ya. Dan airnya banyak sampah yang mencemari. Jadi misalkan nanti Mas Rizky itu lebih nyaman di mana? Di antara gambar 1 atau gambar 2? Gambar 1 ya. Selanjutnya ada gambar lagi. Nah, ini ada sebuah taman sama pemukiman yang kumuh. Kalian lebih memilih yang mana? Gambar 1 pastinya ini ya. Nah, oke, setelah anak-anak memahami, bisa membedakan, bisa mengidentifikasi yang jelas. Oh, Bu, saya lebih nyaman di tempat yang bersih daripada tempat yang kumuh. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, dari beberapa masalah itu kan sebenarnya kalian tadi sudah menemui gambaran bagaimana ada sebuah tempat yang di situ banyak sampahnya. Tadi seperti yang dikemukakan Mas Rizky ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu menyampaikan solusi. Jadi ketika kalian menemukan masalah, nanti ya, menyampaikan solusi dalam menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan melalui pemanfaatan prinsip kimia hijau dengan tepat. Nah, sekarang ada sebuah pertanyaan pemantik yang ini nanti bisa menggali pikiran kalian. Jadi open your mind, buka pikirannya. Bagaimana cara mewujudkan lingkungan yang bersih dan nyaman? Terus selanjutnya usaha seperti apa? Bagaimana yang harus dilakukan? Yuk, siapa yang mau mengemukakan pendapatnya? Silahkan angkat tangan. Ayo. Wisnu, Cindy, Aulia, Anggun, mungkin yuk. Ya, Nanda. Pertama, membuang sampah pada tempatnya. Betul. Jadi membuang sampah pada tempatnya, memisahkan sampah organik dan anorganik. Yang punya pendapat lain ya. Yang semalam katanya sudah belajar. Ayo silahkan, mungkin Wisnu. Ayo Wisnu. Mengurangi pemakaian kendaraan bermotor. Mengurangi pemakaian kendaraan bermotor. Mungkin lagi yang daerah rumahnya daerah Ponggok yang penghasil nanas terbesar di Blitar. Mungkin limbah dari kulit nanasnya seperti apa dan bagaimana. Itu kan bisa merupakan bagaimana cara mewujudkan kalian
supaya itu bisa membuat suasananya bersih dan nyaman, jadi limbahnya itu tidak mengotori lingkungan. Nanas dijadikan apa? Dijadikan kompos bisa. Terus kemudian ada yang membuat sabun dari ekstrak kulit nanas seperti itu. Ada, bisa. Oke, selanjutnya pemahaman bermakna apa yang dapat kita ambil dengan mempelajari kimia hijau? Apa yang lainnya? Nah, ini pemahamannya. Jadi konsep yang nanti kita pikirkan, jadi pemahaman bermakna yang kita dapat, yang pertama, yang jelas kimia hijau itu berbeda dengan program mengurangi pencemaran, tetapi lebih konsentrasi kepada bagaimana pelestarian lingkungan. Jadi peneliti itu kalau anak-anak sudah membaca materinya ya, itu justru bukan tidak hanya fokus pada mengurangi, tapi bagaimana mencegah. Jadi sebelum itu terjadi limbah itu bagaimana seperti itu. Nah, selanjutnya hubungannya dengan pelestarian lingkungan, maka sangat penting kita mempelajari ilmu kimia. Jadi disinilah pentingnya kita mempelajari ilmu kimia, khususnya kimia hijau. Kenapa? Karena kita bisa mengidentifikasi mana reaksi kimia yang memberikan kontribusi positif dan mana yang itu nanti bertentangan atau merugikan kimia hijau. Jadi kalau kita tahu, kita bisa mengidentifikasi, kita bisa mencegah. Seperti itu. Nah, untuk mengukur kemampuan kalian, silahkan sekarang diambil gawainya, HP-nya. Kita melakukan diagnostik awal untuk hari ini. Silakan di barcode link yang ada di atas. Adakah hari ini yang dapat 100 bulat? Sudah, oke, siap. Sudah selesai anak-anak? Sudah ya, oke. Kalau sudah, sekarang kita lanjutkan. Nah, jadi untuk hari ini materi yang Bu Isi sampaikan itu dengan metode PBL atau Problem Based Learning. Jadi itu berbasis dari masalah. Nah, ini nanti yang pertama, sintak yang pertama itu tentang orientasi masalah. Masalah apa yang ada di sini? Nah, kita nobar hari ini ya. Nonton bareng-bareng. Nah, bisa dilihat. Kita ngomongin soal sampah, data dari sistem informasi pengelolaan sampah nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Dari total tersebut ada 12,13 juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola. Kita akan lihat sama-sama di sini bagaimana Indonesia saat ini darurat sampah. Ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama dari komposisi sampah sendiri. Ada beberapa hal komposisi sampah berdasarkan dari jenisnya. Yang pertama paling banyak di sini adalah sisa makanan 40,7%. Ini menjadi penyumbang timbunan sampah terbesar. Selain itu memang ada sampah plastik yang menjadi penyumbang sampah terbesar juga gitu karena sampah plastik ya. Oke, ini adalah video. Ini adalah video yang pertama. Selanjutnya, nah ini, aduh,
satu masalah utama lingkungan hidup adalah polusi atau pencemaran lingkungan hidup. Menurut penelitian diperlukan jutaan tahun untuk menyembuhkan polusi udara, air, dan tanah agar dapat normal kembali. Sektor industri dan asap kendaraan bermotor menjadi sumber utama polusi udara. Sedangkan polusi air lebih banyak disebabkan oleh tumpahan minyak, hujan asap, dan limbah perkotaan, dan polusi tanah yang disebabkan oleh limbah industri yang proses nutrisi di tanah yang penting bagi tumbuhan. Selain polusi, pemanasan global juga menjadi isu utama lingkungan hidup. Sayangnya, sebagian besar pemanasan global terjadi karena ulah manusia seperti emisi gas rumah kaca. Efek dari pemanasan global sendiri menyebabkan meningkatnya suhu lautan dan permukaan bumi. Lalu berdampak mencairnya gas di kutub, kenaikan permukaan air laut, dan kerusakan bawah alami musimnya. Oke, sudah selesai nobarnya. Nah, untuk selanjutnya, dari banyak permasalahan tadi yang ada, baik di sekolah, di rumah, atau di lingkungan yang lain, menurut kalian, adakah aktivitas sehari-hari yang merusak lingkungan? Ada ya, pastinya ada. Terus kemudian, bagaimanakah solusi dari setiap masalah tersebut? Jadi, setiap permasalahan itu ada solusinya. Nah, itu nanti terkait dari sintak yang kedua. Nanti kalian akan mencari sebuah masalah, kemudian juga mencari sumber informasi untuk solusinya. Seperti itu. Aktivitas apa saja yang bisa mengurangi pencemaran bagi lingkungan? Yaitu tadi di awal, kalian ketika Bu Isi memberikan pertanyaan pemantik sudah menjawab, ada dengan Bu memisahkan sampah, seperti itu. Nah, selanjutnya sekarang kita ke sintak 2, yaitu nanti kalian bergabung dengan kelompoknya, kemudian cari info sebanyak-banyaknya mengenai permasalahan dalam lingkungan. Nah, itu semua nanti ada panduannya, ada dalam lembar kerja kalian, LKPD yang akan Bu Yusi bagikan. Kemudian referensi yang dipakai, jadi nanti setelah mencari masalahnya, kemudian mencari solusinya. Solusinya sumbernya dari mana? Dari jurnal, dari YouTube, dari video, itu nanti dicantumkan. Nah, semua panduannya, Bu Isi ulangi lagi, sudah ada di LKPD. Nah, sekarang silahkan bergabung dengan kelompok kalian masing-masing yang sudah Bu Isi, sama dengan kelompok yang minggu kemarin ya. Nah, itu nanti Bu Isi tegaskan lagi, ketika kalian berkelompok, nanti ada beberapa penilaian yang akan Bu Yusi ambil. Di antaranya yang pertama adalah penilaian keterampilan proses. Jadi nanti kan setelah kalian berdiskusi, nanti juga ada presentasi kan. Nah, proses selama berdiskusi sampai dengan presentasi itu nanti akan Bu Yusi nilai. Kemudian penilaian sikap antar teman nanti juga ada. Nanti lembarannya akan Bu Yusi bagikan. Dan yang terakhir nanti diakhiri dengan post test. Oke, di sini ada yang ditanyakan sampai di sini? Oke, sekarang silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Yuk. Ya. Sampun? Sudah? Hamzah? Ini Bu, Oh sudah, sampun. Kelompok daerah sini ya yang belum. Bisakah Bu Yusi lewat? Amin.
Mind map. Oke. Mengurangi limbah plastik. Oke, nama kelompok. Nanti siap presentasi ya. Mungkin ada tambahan dari hasil kerjanya ini. Untuk solusi sudah, permasalahannya sudah, sumbernya? Oke, siap. Pengertiannya, terus kemudian 12 prinsip, bukan prinsip. Ya, oke. Terus kemudian apa lagi? Coba agak besarkan, dipakai slide aja. Sebelah sana. Nah, itu sebelah sampingnya ya. Nah, jadi topik yang dipilih sampah plastik, mencegah timbulnya limbah. Betul, dampak. Nah, jadi ini untuk cara pengolahannya pakai 3R ya. Apa saja? Reduce. Waktunya sudah selesai ya Nana untuk diskusinya. Ya, kelompok siapa yang sudah siap? Silakan maju ke depan. Ayo, kelompoknya siapa? Kelompoknya Nanda atau Cindy atau kelompoknya Pepsi Ragil, Sonia? Oh. Oke, kelompoknya Cindy dulu. Silakan maju ke depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bu Lucy karena memberikan kami kesempatan berpresentasi serta teman-teman kelas 15. Kali ini kami akan mempresentasikan dengan tema mengurangi limbah plastik. Nah, permasalahan yang kami ambil di sini yang pertama yaitu bagaimana cara menanggulangi limbah plastik, dan permasalahan yang kedua adalah apakah ada solusi dari permasalahan tersebut. Yang ketiga, Permasalahan ini tentu sangat menyimpang dari prinsip kimia hijau yang pertama, yaitu mengurangi penggunaan limbah. Kemudian solusi dari coba ditanya lagi temennya. Ada yang bertanya? kami menutup presentasi kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bertanya dari hasilkan contoh Ada yang bertanya? kita bisa mengurangi limbah plastik. Bisa diulangi lagi agak keras? Adakah cara ataupun pembuatan produk agar kita bisa mengurangi limbah plastik? Jadi sesuai solusi yang tadi yaitu membuat plastik dari botol. Jadi dari botol itu adalah plastik yang bisa digunakan, dan dari jurnal yang kami baca plastik tersebut terbuat dari semua. Jadi nanti kita bisa digunakan. Selanjutnya kelompoknya siapa? Oke, kelompoknya Nanda. Suaranya nanti agak keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lucy selaku pengampu mata pelajaran kimia yang telah mempersilahkan kelompok kami untuk mempresentasikan ke depan. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan atensinya kepada kelompok kami untuk menyimak presentasi dari kami. Langsung saja, di sini kita akan membahas mengenai topik Ini ya, topik kimia hijau sesuai yang ada di sini ya. Topiknya apa?
yang dari kita ambil adalah upaya mencegah limbah minyak jelantah. Upaya mencegah limbah minyak jelantah. Untuk permasalahannya silahkan sesuai dengan yang ada di tabel. Pertanyaan kalian, misalnya minyak jelantah yang dimanfaatkan sebagai Selanjutnya ada pun Solusi. nah, untuk solusi dari minyak jelantah yang tidak dimanfaatkan dengan baik, kita akan membuat produk, yaitu produk lilin aromaterapi dari minyak jelantah. Nah, selanjutnya ada pun langkah-langkah Pembuatan pembuatan lilin lilin aromaterapi dari minyak jelantah. Silakan. Yang pertama, masukkan minyak jelantah pada panci. Yang kedua, masukkan parafin pada panci. Yang ketiga, aduk parafin dengan minyaknya. Yang keempat, Kelompok lain mungkin bisa menambahkan juga, silahkan. Namanya? saya ingin bertanya, Ya. bagaimana cara kelompok Anda untuk menjadikan minyak jelantah tersebut? Untuk menjernihkan limbah minyak jelantah sendiri, kita menggunakan soda kue. Untuk langkah-langkahnya, kita perlu 50 liter air, lalu dicampurkan dengan minyak jelantah. Setelah itu tunggu sampai mendidih. Habis itu tambahkan soda kue dan beri pandan agar tidak bau. Lalu tunggu sampai mengendap. Tapi di produk kita membuat 100 gram parafin sama 100 ml minyak jelantah. Jadi ya rencananya nanti jika Bu Yusi ada praktikum, kalian memakai resep yang sudah dipresentasikan ini ya. Ya. Oke. Ada pertanyaan yang lain mungkin ya dari kelompoknya. Ini siapa yang bertanya? Raisa. Sebenarnya untuk minyak jelantah yang digunakan di aromaterapi itu apakah ada maksimal penggunaannya berapa kali pakai? Untuk minyak jelantahnya tidak ada batas penggunaannya. Jadi berapa pun tetap bisa. Bisa. Iya. Teman-teman. Bagaimana? Lagi. Mungkin ditanyakan lagi? Temukan. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok teman kalian. Nah, sekarang setelah kalian melaksanakan diskusi, untuk tugasnya nanti bisa dikumpulkan di link ini ya, link pengumpulan karya tugas. Jadi dari PPT tadi, kemudian foto-foto dari ketika kalian mengerjakan poster, itu nanti dokumentasinya, hasilnya semuanya dikirimkan ke link yang ada di atas. Nah, untuk selanjutnya kita sampai pada asesmen akhir. Nah, ini nanti kalian melaksanakan post test, kemudian Bu Yusi akan bagikan penilaian antar teman. Ini nanti sama lembar penilaian diri. Ini nanti dikumpulkan lagi ya anak-anak. Oke, Bu Yusi bagikan lembar penilaiannya dulu. Link di atas, kita melaksanakan asesmen akhir. Bu Yusi berikan waktu 5 menit. Dimulai dari sekarang, silahkan di barcode asesmen akhirnya. Nah, dikerjakan ya. Sudah selesai, gimana hasilnya dibandingkan yang tes pertama di awal tadi pelajaran? Lebih baik ini, luar biasa. Berarti hari ini anak-anak memang sudah benar-benar bisa menyerap pembelajaran hari ini. Sudah semua ya? Oke, sekarang kita lanjutkan ke kesimpulan dan refleksi. Siapa yang mau mewakili untuk memberikan kesimpulan? Siapa angkat tangan? Wisnu. Oke, silakan. Ayo maju ke depan.
Pelajaran hari ini bahwa kimia hijau membuat kemudahan dalam kelangsungan hidup dengan mencegah terjadinya potensi pencemaran di lingkungan, serta kita dapat mengolah limbah menjadi produk yang bermanfaat seperti yang dicontohkan oleh kelompoknya Ananda, yaitu membuat produk lilin aromaterapi dari limbah minyak jelantah. Terus bagaimana perasaan hari ini? Refleksi Dengan ini ya. sangat senang, juga tertarik. Oh gitu. Jadi dengan adanya kimia hijau ini bagaimana menurut Wisnu pembelajaran ini? Menyenangkan. Menyenangkan. Selain menyenangkan, banyak apa manfaat enggak? Banyak. Terutama bagi diri sendiri bagaimana? Rencananya ke depan ada enggak keinginan untuk mentransfer atau men-sharingkan ilmu kalian ini yang kalian dapat ke paling enggak ke lingkungan keluarga dulu, baru nanti ke tetangga, kemudian ke masyarakat dan sekitarnya. Mungkin ada keinginan seperti itu enggak? Tentunya ada, Bu, supaya ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat bagi lingkungan sekitar dan juga masyarakat. Oke, terima kasih. Sebentar. Nah, Bu Yusi berikan penguatan kesimpulan untuk hari ini bahwa kimia hijau itu memang akan membuat berbagai kemudahan bagi kita sebenarnya. Di sisi lain, memang kalian tahu Bu, kimia itu berbahaya. Bu, kimia itu menakutkan. Tetapi kalau kita melihat, mengkaji lebih dalam, ternyata itu juga ada kemudahan dalam kelangsungan kehidupan dengan kita belajar kimia, dari mulai mengurangi dan mencegah terjadinya potensi pencemaran lingkungan. Jadi hubungannya tadi dengan kimia hijau maupun pada area sekitar, baik yang sifatnya jangka pendek, menengah maupun panjang. Oke, alhamdulillah ini waktunya kita juga sudah selesai. Jadi untuk minggu depan itu nanti kita akan melaksanakan pembelajaran dengan model yang lain. Jika hari ini kita menggunakan PBL, minggu depan kita akan melaksanakan praktikum dengan metode PBL, Project Based Learning. Nah ini tadi yang jelas kelompoknya Amanda sudah menginspirasi Yusi. Jadi kita akan mencoba apa yang dipresentasikan oleh kelompoknya Amanda, kita aplikasikan, kita buat untuk kita mencoba untuk membuat lilin aroma terapi dari minyak jelantah. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah, refleksinya sudah. Baiklah, Bu Yusi akhiri cukup sekian. Salam KIS. Suka. Sebelum diakhiri, silakan berdoa dan doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bu Yusi akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin.